Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, seperti biasanya. Segala sesuatunya kita serahkan kepada semesta dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum memulai untuk menonton video ini. Dan silakan tonton dari awal hingga akhir karena general reading ini belum tentu untuk dirimu ya. Ini pembacaan rame-rame untuk banyak orang. Bisa ada energimu, bisa juga tidak. Bisa juga dari beberapa kartu yang terbuka nanti itu ada energi kamu, ada mungkin juga tidak ya. Silakan kalian pilah dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja ya untuk kamu. Oke, kita mulai untuk melihat energi kamu terlebih dahulu ya. Kita lihat energi kamu. Kita cek sebelum melanjutkan. Kita cek energi kamu ya. Energi general bisa terbolak atau terbalik ya, vice versa. Bisa yang kebaca adalah energi kamu atau energi seseorang yang kalian pikirkan ya, atau bahkan orang lain ini energi orang lain yang juga nonton video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untukmu dan untuk kalian yang baru saja gabung saya ucapkan selamat bergabung, salam kenal ya dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silakan kalian tulis di komentar. Kita mulai untuk melihat energi kamu ya. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Oke. Kartu ini ya. Ini energi bukan pelit sih, tapi lebih kepada orang-orang yang suka kalian tahu nyusuh nggak? Nyusuh itu biasanya mengumpulkan barang-barang, mungkin koleksi juga bisa ya, nggak selalu negatif kok. Mengumpulkan sesuatu, mungkin koleksi juga bisa sih, koleksi, kemudian ada juga yang memang, sulit untuk bisa melepaskan, sesuatu yang kalian miliki, ya, apapun itu, bisa barang, bisa seseorang, ya. Tipikalnya adalah kayak apa ya, kepemilikan kepemilikan. Apakah itu ada juga energi pelit? Ya ada juga sih, tidak mau berbagi ya, ada juga. Mengumpul-ngumpulin sesuatu, menimbun-nimbun sesuatu ya. Bisa juga ini bukan energi kamu juga bisa, karena ini pembacaan general ya. Yang ketarik ke sini, eee, petunjuknya semesta ini ya, jadi jangan terlalu, sensitif ya, belum tentu ini kamu juga. Nah, kita lihat ya. Energi kamu yang nonton ya, semua yang nonton, silakan kalian pilih dan pilih yang cocok saja ya. Oke, kalian itu sebenarnya mikiran ya, orangnya pemikir, tapi saat ini mungkin lagi males mikir aja ya, lagi males mikir, eee, atau di sini ada kalian ya saat ini, eee, sedang ada ide untuk berusaha untuk menabung, ada ya, menabung, mengumpulkan uang, atau sedang memulai mengumpulkan sesuatu, saya nggak tahu mungkin emas kek ya, atau barang-barang tertentu, memulai koleksi, ada juga di sini ya. Mungkin nggak terlalu spesifik ya, ini petunjuknya semesta, silakan kalian sesuaikan saja yang cocok saja. Oke, ya di sini saya merasakan di sini malah ya, kalian yang dulunya mungkin punya koleksi, suka menimbun, mungkin tidak suka berbagi ya. Di sini kalian malah, eee, ada ya, ini berkebalikan, ada energi yang berkebalikan. Ada energi di mana kalian mulai ya, menjauhkan diri dari yang namanya nimbun-nimbun tadi ya. Koleksi-koleksi. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, memikirkan satu ide baru ya. Mungkin ada hobi baru atau, mungkin bisnis baru ya, yang sekiranya apa, yang sekiranya itu bisa menghasilkan uang atau menghasilkan sesuatu yang bisa seperti tabungan, investasi ya. Seperti itu teman-teman yang kebaca. Ini kenapa seperti ini ya? Oke, karena apa? Di sini ada sakit hati, oke terluka, oke. Teman-teman, saya merasakan di sini ya, mungkin
Ini nggak untuk semua ya, beberapa di sini karena pernah ini ada kejadian patah hati, patah semangat, sakit hati, sedih karena sesuatu ya, karena sesuatu atau karena seseorang atau sesuatu hubungan ya. Sehingga apa? Di sini ingin melepaskan. Kalau memang ini dalam satu hubungan bukan hal yang menimbun-nimbun, artinya kepemilikan dalam hal materi atau barang ya. Ini mungkin tentang seseorang ya. Karena sudah sakit hati ya, ingin membuka pikiran, ingin membuka hati atau kehidupan kalian untuk hal yang lain saja, ya. Tidak mau melekat sama seseorang. Ini ada di sini ya, bukan hanya soal barang tadi ya. Jadi saya, mencoba dalam general reading itu membacakan semua energi yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot ya. Kalian tinggal pilih-pilih saja ya, pilih bagian mana yang kira-kira cocok. Kalau nggak ada yang cocok semuanya berarti bacaan ini bukan untukmu. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Oke, kita mau cek juga ya, permasalahan kalian ya, yang saat ini mungkin ya sedang sakit hati, ingin rasanya Bunda saya itu keluar dari hubungan ini, menjauh ya. Punya pikiran untuk apakah saya harus menghadirkan orang lain saja, saya sama orang lain aja sudah nggak sama ini sakit semua. Ini bisa ya. Atau tentang, hobi tadi ya, kesukaan, koleksi itu ada. Ingin mau koleksi yang lain, saya bosan sama ikan ya. Saya sudah nggak hobi mancing, saya mau ganti apa, zumba gitu ya, yoga atau mau koleksi-koleksi apa ya, koleksi tuyul gitu ya mungkin. Nah, ini contoh aja ya, supaya nggak terlalu ini. Silakan kalian sesuaikan supaya lebih mudah dalam pengertian ya. Bunda jangan terlalu detail, kita itu loh yang nonton sudah ngerti, iya kamu ngerti. Belum tentu yang lain ngerti loh. Saya jelas seperti ini loh, banyak juga yang nggak paham ya. Dilupakan ya nggak bisa gitu ya. Ya saya harus bisa, berusaha apa ya, netral lah, berusaha supaya bisa dinikmati semuanya. Saya mohon maaf untuk kalian yang mungkin sudah bosan ya, atau mungkin sudah paham Bunda jangan diulang-ulang. Ya nggak tahu sama semesta suruh gini, ini berarti ada yang nggak ngerti loh, harus bolak-balik ya. Fokus saja ke kartunya, kata siapa saya itu ngomong tapi nggak fokus. Saya tetap fokus ya, tetap fokus. Pakai intuisi, pakai pikiran. Kenapa lama bacanya? Mikir ya, nggak asal ngomong kayak radio rusak, mikir Rek, ya. Ini Page of Cups kan, ini terkait sama perasaan yang banyak, permasalahan kalian ya. Inginnya sih nggak mau ambil pusing terhadap satu hubungan. Lelah karena sudah sakit hati di sini, sakit hati ya. Ingin ada hubungan baru, rupanya ada juga ya, di sini yang sudah membuka hubungan baru ada, atau ya ada orang baru yang mendekati kalian. Nah, ya, membuka wacana-wacana kalian. Nah, di sini Page of Swords dan di sini Page of Cups. Saya melihatnya teman-teman, ya, kalian mungkin ya, dulunya masih melekat ya, melekat sama satu hubungan atau dengan seseorang yang ternyata membuat sakit hati, ya. Kemudian ada seseorang yang datang kepada dirimu, membuka wacana, membuka pikiran, bahkan ada yang sampai membuka hatimu, ya. Di sini ada, berarti ini tentang orang baru, ya. Oke. Loh, lah kok sayangnya. Orang baru ini mungkin ya, ada orang baru. Di sini ada yang mengajak menikah, ya. Ada yang mengajak serius. Kedua, ada juga kalian terhubung dengan seseorang tapi sayangnya dia sudah punya keluarga, ya, atau pernah berkeluarga. Oke, ya. Tapi di sini teman-teman, rupanya saya nggak tahu ya, entah dia entah kamu, bisa vice versa, itu rasanya, ingin mencoba hubungan bersama orang ini, ingin mencoba bersama orang ini. Oke, jadi ini yang ditunjukkan oleh semesta, teman-teman, ya. Kalau ini tidak sedang kalian hadapi atau ini sudah pernah terjadi dulu ya, sudah pernah kalian alami, atau saat ini atau baru-baru ini terjadi, ya berarti bacaan ini untuk kamu. Tapi kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kamu, paham? Oke? Jadi teman-teman, ini tentang orang baru sih ya. Ada juga sih tapi di sini ya, sudah orang baru tapi sudah bikin sakit hati, ada juga. Tapi kita cek ya, orang barumu ini siapa? Saya nggak ada orang baru Bunda, berarti bacaan ini bukan untukmu. Oke, paham? Kita lihat ya. Siapa sih dia yang bisa membuka pikiranmu, membuka hatimu bahkan ya. Tapi kok di sini ada yang beberapa ingin serius.
Mungkin kalian meragukan, apakah dia serius beneran ya? Ya, gitu nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu orangnya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Duh, kasihan ya. Orang ini pemikir ya, tipe pemikir, suka begadang, kalau nggak suka begadang memang orangnya sulit tidur, ya. Sering sakit kepala, sering gelisah. Ini orangnya yang ketarik. Ya. Dia nggak gitu Bunda, berarti ini bukan diamu, ya, dianya kamu bukan, ya. Oke, orang ini juga baru merintis sesuatu, ya, merintis sesuatu saya nggak tahu, entah dalam hal pekerjaan, entah dalam hal apa, atau ini adalah rekan kerja juga bisa ya, yang bisa membuka wacana, membuka pikiran kamu, membuka hati kamu, untuk mau berusaha dan bekerja sama mungkin sama dia, ya, atau ini teman baru ya bisa, ya, untuk gimana, "Ayo kita bikin usaha bareng yuk," atau daripada kita malam begadang, aku sulit tidur, gimana kalau kita buka kopian? Nah, itu ada, ya. Itu contoh ya, contoh ya, contoh. Contoh aja. Kita buka warung yuk. Warung apa? Warung malam. Ya, karena saya sulit begadang. Warung nasi, warung apa? Monggo terserah ya. Bikin toko. Oke. Nah, iya, orang ini mengarahkan kalian, ya. Tipikalnya adalah mengarahkan kalian. Karena gini, saya melihat orang ini memang daripada dia itu nggak bisa tidur, daripada dia itu, akhirnya terhubung sama kamu, di sini ada ide-ide yang muncul. Nah, ini teman baru yang oh, iya iya iya. Orang ini penuh kasih teman-teman, mungkin ini yang membuat kalian itu bisa terbuka sama dia, ya. Jadi terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Oke, kita abaikan aja ya, ini dia statusnya ya. Di sini nggak ada sih statusnya. Cuman mungkin ada yang sudah pernah menikah atau saat ini masih menikah ya. Atau kalian yang masih menikah juga ada di sini, oke. Jadi di sini orang ini memang, tipikal orang yang penuh kasih, penuh empati ya, sehingga bisa membuka hati pikiran kamu, bahkan ini ada dia itu memberikan masukan-masukan bisa membuka pikiran kamu untuk membuat satu ide, mungkin usaha bersama ya. Di sini orang ini memang ingin satu usaha ya, memulai satu usaha. Saya melihatnya lebih ke bisnis atau apapun yang mungkin melibatkan diri kamu, ya. Ini sih teman-teman, agak spesifik pembacaan kali ini ya, jadi tidak terlalu melebar melebar luas, jadi kayaknya energinya tidak banyak yang ketarik, mungkin hanya beberapa saja ya, silakan kalian sesuaikan. Oke kita lihat ya, sebenarnya, energi kamu sama dia itu seperti apa? Kita cek ya. Kalau memang ini bukan yang kamu rasakan, bukan yang ada dalam pikiran kamu atau, eee, bukan niatan kamu, tujuan kamu ya, berarti ini bukan bacaan untuk kamu. Kita lihat energi kamu kepada dia ya, energi kamu kepada dia. Sorry sorry, lah kok main celek kabeh. Energi kamu kepada dia, energi kamu ke dia seperti apa? Energi apa aja ya, bisa perasaan kamu, niat kamu. Kita cek ya. Mungkin orang ini saat, datang di saat yang tepat ya, saat kamu sakit hati, saat kamu menghindari sesuatu, saat kamu bosan terhadap sesuatu ya, tidak ingin melekat terhadap sesuatu, orang ini datang, membawa seperti angin segar ya, energi kamu kepada dia. Oke, tuh. Oke, teman-teman, kalian merasakan, gini, untuk kalian yang mungkin ya, ingin healing dari situasi sebelumnya, kalian, seperti orang ini hadir dalam kehidupan kamu, itu timing-nya pas, sehingga bisa membuat kamu itu seperti apa ya, seperti bisa healing ya, bisa moving atau move on dari sesuatu ya, keluar dari sesuatu. Ini juga bisa ketergantungan sesuatu ya teman-teman, kecanduan juga bisa ya. Orang ini punya energi penyembuh bagi kamu ya. Jadi kamu mulai fokus sama orang ini atau,
mulai fokus dengan apa yang kalian berdua ya inginkan. Oke. Wah, kalian mulai semangat loh karena orang ini ya. Kalian semangat, ada passion, seperti di-charge lagi ya. Itu energi kamu ke dia. Kita lihat kayak apa nih. Oh 2, saya nggak ambil ya. Saya ambil yang 1 aja. Energi kamu ke dia. Oke, apa nih? Aha, kamu mulai merasakan kenyamanan loh sama orang ini ya. Mulai merasakan kenyamanan ya. Jadi ini kalau yang biasanya ceritanya itu yang melas-melas, yang kalian tersiksa, ini enggak loh ya, enggak. Tersiksanya sudah lewat ya, sudah lewat tersiksanya ya. Oke, tapi kalian masih bingung ya. Tapi satu sisi kalian itu masih kayak punya harapan, masa iya sih dia bisa mewujudkan harapan, atau mungkin, kalian sudah sempat omong-ngomong ingin membuat begini dan begitu, ke depannya ingin begini dan begitu ya. Kalian masih mantau sih ya, tapi ini ada intensitas ini ya, intensitas. Walaupun kalian di sini masih ragu-ragu, kalian sama dia masih ragu-ragu, masih belum yakin ya. Walaupun perasaan sudah tumbuh ya, seperti ada harapan ya bagi kalian, memberi harapan kepada dirimu sendiri ya. Entah disengaja atau tidak ya, sedikit berharap ya. Saya lihat ya energi dia kepada kamu ya. Orangnya penyayang ya. Ngayomi, tipikalnya ngayomi. Mengarahkan. Coba saya lihat. Dia ini banyak nasehat-nasehat, banyak arahin kamu. Ya, kita lihat. Siapa sih dia? Kok siapa sih dia? Energi dia kepadamu, energi dia kepadamu, energi dia. Dua saya nggak ambil ya. Teman-teman, saya melihat ya, kamu itu juga sebagai obat buat dia ya. Saya nggak tahu apakah kalian sering komunikasi berlama-lama ya. Di sini saya melihatnya apalagi kayak menemani dia gitu loh. Saya nggak tahu, kalian sering menemani dia. Memang dia membutuhkan kamu di sini ya. Saling memberikan pencerahan di sini, nggak cuma satu sisi saya lihat ternyata ya. Berarti ini nanti koneksi energinya bagus di sini ya. Kalau memang benar, nanti kita cek ya. Jadi orang ini kalau sumpuk-sumpuk mesti ke kamu ya. Dan dia merasa kamu juga adalah seseorang yang seperti rumah, membuat damai, membuat nyaman ya. Bedanya dia merasa kamu membuat dia nyaman ya, tenang. Kalau kalau kamu merasakan dia itu adalah sosok seseorang yang bisa membuka pikiranmu ya. Sulitnya. Orangnya agak ini ya teman-teman ya, memang orangnya pribadinya saat ini mungkin kurang tenang ya. Sering kegelisahan sih orang ini. Overthinking, pusing. Oke, nih. Teman-teman, kamu adalah sumber semangatnya juga ya. Pada saat dia itu patah semangat. Jadi ini saya rasa kalian dipertemukan untuk saling menyemangati kok. Tapi saya lihat lagi ya. Lagi dia kepadamu. Oke. The Lover. Two of Cups, The Lover. Kalian sudah, ini nyambung banget ya. Mulai muncul. Dia mulai kecanduan kamu juga. Ya, energi kecanduan. Ya, jadi kalian melepaskan kecanduan sama yang dulu nggak tahu apa itu, entah hobi, entah apalah ya, ngegame kek, atau kecanduan atau kepemilikan terhadap sesuatu atau seseorang ya. Kalian berusaha melepaskan, ketemu orang ini. Ternyata orang ini ya yang yang kecanduan seperti nggak bisa lepas dari kamu. Karena di sini saya melihat kamu sebagai obat atau sebagai seseorang yang bisa menemani dan membuat dia nyaman, membuat hatinya damai, the sun ya,
seperti mendapatkan pencerahan. Orang ini merasa sangat beruntung bertemu kamu. Ini energi dia kepada kamu. Saya lihat koneksinya ya. Saya melihat di sini nyambung banget. Seakan-akan saya merasakan, ya bisa salah apa yang saya rasakan sesuai intuisi saya. Kalian ditakdirkan ketemu untuk saling menyemangati, saling menyembuhkan. Ya, tapi kita cek ya koneksinya seperti apa. Oke, kalian memang ada kerjasama yang baik di sini. Three of Coin, ya. Saya nggak tahu ya, ini konsepnya bebas ya. Ada juga yang sudah punya pasangan, ada yang single, ya, duda janda atau jomblo, terserah di sini. Ada semua. Memang kalian ada satu kerjasama di sini, ya banyak ya. Kerjasama nggak selalu bisnis, nggak selalu kerjaan ya. Kerjasama hati yang baik, kerjasama hubungan yang baik di sini, ya. Koneksinya kuat. 2, saya ambil ya. Oke, The Devil ya. Tapi manipulatif di sini ya. Saya nggak tahu mana yang ketergantungan, kayaknya ini ya. Dia ini sangat sudah mulai ngatur-ngatur, sudah mulai ketergantungan, kayak nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Agak manipulatif sih. Six of Cups ya. Ini beberapa ya, kalian memang terhubung orang-orang lama ya, orang-orang lama tapi terhubung kembali ya, seperti teman lama ya. Contoh ya, contoh kalian sudah mungkin masing-masing punya pasangan, mungkin ini atau pokoknya teman lama yang ketemu lagi. Tapi kan ini hitungannya orang baru ya, orang baru yang baru baru gabung lah, baru gabung lagi gitu ya. Oke, kalian terhubung karena memang sama-sama punya sakit ya, sakit di masa lalu, bisa sakit fisik, sakit mental ya. Memang saat memang saling membutuhkan seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini takdir ya. Kemudian memang takdir mempertemukan dan di sini ada harmoni ya, balance perspektif. Jadi memang ini nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya tidak disangka dan tidak diduga ya. Saya nggak ingin sebenarnya hubungan ini, tapi ini sepertinya takdir ya. Tapi di sini saya belum melihat ya adanya keinginan untuk pisah atau mungkin berusaha untuk pisah. Ya nggak ada cerita pisah-pisah. Kalau yang namanya takdir apalagi ini baru ya, ya mungkin masih menikmati aja ya, masih menjalani ya proses-proses awal seperti itu. Oke, jadi ini ya. Untuk kamu saya nggak lihat lagi. Saya selanjutnya mau lihat orang ini. Sebenarnya orang ini ke kamu itu tujuannya seperti apa? Apa dilihat perasaannya? Kalau perasaannya saya lihat sudah besar, malah cenderung obsesif, malah cenderung agak manipulatif ya, kayak mengungkung, kayak nggak mau ngelepasin gitu ya. Ketergantungannya ada, kecanduannya ada ya, kecanduan kamu gitu. Tapi saya cek ya, nggak usah kalau perasaan ya, kita cek aja sebenarnya dia niatnya itu apa, niatnya baik atau enggak, yang penting itu. Atau niat manfaatin, atau hanya sebagai pelipur laranya dia aja, atau apa ya. Kalau saya lihat di sini memang dia itu memang kayak ada energi sangat membutuhkan kamu ya, nggak bisa lepas dari kamu ya. Tapi terlepas dari itu saya mau lihat sebenarnya niatan dia apa ya sama kamu atau dalam hubungan ini apa ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya teman-teman untuk niat dia kepadamu. Ada niatan apa? Nggak ada niat apa-apa kok, jalanin aja bisa ya. Atau niatnya ternyata baik di depan, buruk ya. Tapi ternyata energinya buruk. Coba saya lihat ya. Bisa benar, bisa salah. Ini hanya pembacaan kartu tarot ya. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal pembacaan bahwa pastikan kalian sudah berdoa dan memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan kepada kartu ya. Kita lihat. Dia ingin kalian membuka perasaan untuk dia ya. Berarti ini mungkin ada yang paling banyak adalah asmara, kedua mungkin bisnis pekerjaan gitu ya. Keduanya ada energi itu. Oke. Teman-teman, orang ini mohon maaf kalau memang memungkinkan dalam artian mungkin orang ini single, kamu single
ya. Bila memungkinkan, orang ini memang ingin meng mengikat dengan, eee, ikatan yang sah, ya, ingin menikahi. Yes, ya. Dia punya niatan yang seperti itu, ya, pingin, ya, supaya kamu nggak lari kayaknya. Orang ini kayaknya nggak takut kamu pergi. Oke, tapi di sini ada konflik, ada tidak sependapat. Ya, saya nggak tahu, ya. Apakah kamu masih belum mau karena mungkin hubungannya masih baru, ya, atau kalian masih saya merasakan kalian harus mantau dulu di sini, mau lihat, ya, Three of Wands di sini. Lihat dulu, ya. Ini masih dini, terlalu dini untuk memutuskan atau menerima atau membuka pintu terlalu lebar, ya. Di sini saya lihat oke, ya masih menunggu, oke, ya. Niat dia, ya sambil dilihat nggak apa-apa, tapi aku punya tujuan di sini, ya. Semoga kita itu cocok ya, nggak ada perbedaan ya. Ini, niatnya ingin menyamakan perbedaan-perbedaan itu mau, diminimalisir lah ya. Saya nggak tahu kalian punya perbedaan apa, atau masih belum sepakat ya untuk menjalin hubungan secara, lebih serius lagi. Di sini dia masih menunggu kamu ya niatnya ya. Tapi niatannya baik saya lihat ya, tidak ada niatan buruk untuk apa, nggak ada ya, untuk yang jelek-jelek, memanfaatkan, pelampiasan, pelarian, nggak ada ya. Bahkan di sini ada, tujuan yang mulia, tujuan yang serius ya. Oke, saya kira nggak ada apa-apa lagi yang mau dilihat, apa? Apa yang mau dilihat? Nggak ada, sudah berarti selesai. Bacaannya singkat, iya. Kenapa tumben Bunda? Ya nggak tahu. Cuma ditunjukkan cerita ini dan nggak ada lagi yang perlu dibahas. Orang ini baik, niatnya begini dan begitu, ya sudah saya sampaikan, perasaannya besar, manipulatif. Sekarang pertanyaannya mungkin, sebaiknya saya terima apa enggak Bunda ya? Saya mau apa enggak ya? Kalau saya lihat ya, kamu itu sebenarnya sudah mau, ya. Ada perasaan, sudah sudah oke lah kalian, sudah yes lah. Kalau ditanya yes or no ya, iya apa enggak, kalian sudah sebenarnya iya. Cuman kalian terlalu ragu-ragu, terlalu khawatir, mungkin mungkin ini ada trauma juga ya. Kalian masih mantau-mantau, masih bingung, masih bimbang, masih ragu-ragu, masih yakin nggak yakin gitu ya. Kalau kalau saran saya sih memang semuanya butuh waktu. Kalau memang ini hubungannya masih dini, memang harus evaluasi. Butuh waktu, yes ya. Kalau dia ngotot mau cepet-cepet, saran saya jangan jangan mau diajak cepet-cepet lah, ngapain harus cepet-cepet ya, dikejar apa ya. Butuh proses, jadi butuh waktu. Kalian harus evaluasi, kalian harus, ya Eee, untuk apalagi untuk hubungannya serius itu nggak bisa main-main ya, nggak bisa gerusa-gerusu ya, nggak bisa kesusu, nggak bisa keburu-buru gitu. Jadi butuh waktu. Jadi kalau memang kamu nggak yakin, memang nggak perlu yakin kok, nggak perlu yakin dulu kok. Jalani saja ya, apalagi masih sebentar. Saya sudah 30 tahun lah, ngapain aja 30 tahun kok nggak dari dulu seriusnya ya. Jangan lama-lama, kalau 30 tahun itu terlalu lama ya. Yang kebaca di sini tuh ya nggak lama-lama paling setahun ya, paling lama 2 tahun, paling lama ya. Tapi belum mantap atau belum jelas, karena di sini banyak loh yang hubungannya belum jelas memang ya. Dianya juga seakan-akan cinta, seakan-akan melekat ya, tapi kalian masih ada, apa ya, energi-energi di dalam hati itu belum sreg banget gitu loh. Kalau gini teman-teman, kalau memang belum sreg ya jangan ya. Terus caranya gimana Bunda? Saya mau tanya, personal reading. Jangan personal reading dulu sebelum kalian doa sama Tuhan. Kalau saya ya, mohon diberikan petunjuk supaya bisa melangkah yang benar ya. Kalau yang terbaik itu nggak bisa ya, ke depannya yang terbaik saya harus ngapain. Itu, kadang manusia bisa berencana, tapi segala sesuatunya di dunia ini kan apa kata yang kuasa ya, apa kata Tuhan. Kita hanya mampu berencana, mempersiapkan, waspada, ya sebatas itu saja. Dan taruh saya tidak melihat tidak mau saya menyampaikan, "Oh ya orang ini memang niat mau menikahi, kamu akan menikah di bulan ini tanggal sekian wetonnya ikan." Enggak, itu khayal banget, khayal Pol, ya. Saya nggak mau memberikan kehaluan, ya, atau kebohongan macam itu, ya. Saya lebih banyak dalam pembacaan tarot itu memberikan saran-saran ya, nasehat, omong-omong, bisa dikatakan omong kosong nggak popo ya, tapi memang saya hanya
Saya hanya ingin memberikan yang seperti ini, saya nggak mau lebih ya. Jadi jatuhnya sok tahu, yang penting kalian seneng ya, penting kalian seneng. Oh, jadi dia baik ya? Ya sudah aku mau dinikahi. Ini bukan dasar untuk membuat satu keputusan, ojo loh ya, jangan loh ya. Ini adalah, membuka wacanamu saja dan ambil, sisi-sisi positifnya saja, oke? Jadi, saya harus ngapain Bunda? Butuh waktu, butuh proses, ojo ke susu, jangan terburu-buru. Banyak doa dan mohon petunjuk sama Tuhan, mohon yang terbaik karena Tuhan lebih tahu yang terbaik untukmu ya. Jadi bukan yang terbaik itu yang kamu inginkan ya kadang-kadang. Kadang-kadang malah yang paling kamu takuti yang diberikan padahal itu yang terbaik ya. Kenapa bisa terbaik padahal itu sesuatu yang menyengsarakan? Karena Tuhan tahu ya, karena Tuhan lebih tahu. Dengan kamu menjalani proses itu mungkin ada hal yang terbaik untukmu. Oke? Jadi sabar, jangan kesusu, jangan terburu-buru membuat keputusan dan kalau memang dia terburu-buru, coba kamu, memberikan pengertian supaya tidak usah terburu-buru, dijalani saja ya sambil melihat ya. Itu aja sih, banyak doa kalau saya, ya. Tapi mungkin saran saya ini berbeda dengan pesan semesta, ya. Pesan semestanya apa, kita mau lihat. Apa yang saya sampaikan barusan ya, dari tadi sampai saat ini ya, kalau ada yang nggak cocok, abaikan saja ya. Kalian pilih yang suka-suka saja, yang cocok-cocok saja, yang berguna-berguna saja, yang manfaat-manfaat saja, sisanya buang. Oke? Termasuk saran saya. Berikut saran semesta dari kartu. Bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Kita lihat sama-sama. Kita lihat ya, dari 2 kartu. Dari kartu ini 1. Dari kartu yang bentuknya hati seperti biasanya itu 1 ya. Kita lihat. Pesan semestanya apa? 3-3 ya. 3-3. Ya apa? Setuju. Untuk kalian yang biasanya nggak suka dinasehati, lebay, banyak omong. Biasanya nggak suka ya. Nggak suka jangan sampai di sini. Yang tadi aja yang sampai kartu itu kemudian pindah. Nggak apa-apa. Karena yang belakang-belakang itu banyak nasehatnya dan tentang personal reading ya. Gentle. Oke. 3-3 ya. Ini 3. Teman-teman, di sini katanya semesta ya. Wong kamu itu loh healing dari masa lalu belum. Banyak yang belum menyembuhkan luka batin di masa lalu. Yang ini belum loh. Banyak yang belum selesai tapi sudah ada orang baru atau sudah membuka hati atau membuka pikiran untuk orang baru. Sebenarnya yang perlu ditanyakan bukan dia yang menjadikanmu pelampiasan pelarian. Yang ditanyakan apakah dia sebagai pelarian kamu. Ada soalnya di sini yang seperti itu. Ini ditunjukin sama semesta seperti ini. Menunjukkan bahwa kalian yang sebenarnya orang ini sudah terlanjur cinta, kamunya yang ini mungkin. Ya, masih ragu. Mungkin karena luka batin di masa lalu yang belum sembuh. Jadi serba takut. Nanti gini dan gitu ya. Ini banyak kartu kuning. Apa artinya Bunda? Ya cerah aja sih ya. Kalian butuh sesuatu yang cerah. Surrender ya. Kalian harus surrender, be gentle with yourself di sini ya. Jadi ini alih-alih daripada kalian itu memikirkan apakah dia baik, apakah niat dia baik, apakah dia serius, apakah dia tidak memanfaatkan aku ya, bagaimana perasaan dia ya. Mending kalian sembuhkan diri kalian sendiri ya. At time we must surrender the old before something new can enter our life ya. Luka batin yang dulu harus disembuhkan dulu, pesannya semesta. Saran saya tadi nggak kayak gini ya. Berarti ini sama semesta diingatkan. Luka batin ya. Kisah-kisah yang dulu yang membuatmu sakit. Ya. Sembuhkan dulu. Healing dulu. Oke lah kalau memang orang ini bisa memberikan energi healing untuk kamu. Kalian nggak usah berharap apa-apa. Yang penting kalian healing dulu. Itu kuncinya ya. Healing dulu yang utama. Lanjut ya. Orang di sini loh, progress not perfection ya. Kalian berharap ya bisa melupakan masa lalu, membuka hubungan baru, kemudian langsung bahagia ya.
Mungkin kalian berharap seperti itu, tapi kok lambat seperti gerakannya saya seperti ketarik di masa lalu terus ya. Memang iya, don't compare yourself to other. Orang lain kok bisa ya gampang menggugah diri. Ya mungkin beda lah. Jadi di sini memang banyak ya yang nonton ternyata tidak bisa melupakan masa lalu. Healing, healing. Suruh healing, Rek. Sungguhan toh. Healing. Suruh healing. Healing kamu belum maksimal, belum selesai. Give thanks for blessing of love soon to come your way. Nah, kalau kamu sudah healing, menyerah dengan masa lalu, berdamai lah. Ini surrender itu lebih kepada berdamai dengan diri sendiri. Ya, at time we must surrender the old. Ya, menyerah dengan masa lalu. Sudah, tinggalkan. Berdamai dengan masa lalu sudah. Before something new. Kalau kalian sudah healing, ya, something new, sesuatu yang baru bisa masuk. Enak masuknya mak bleng, ya. Kalau seperti ini, penuh keraguan-raguan untuk orang baru, untuk apapun, karena belum healing, belum selesai. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Jadi di sini gini, give thanks for the blessing. Berarti ini kan ucapkan syukur ya atas cinta yang soon to come ya, segera datang. Mungkin ini sudah datang ya. Ya, saya nggak ngeramal. Mungkin ke depannya ada yang datang, kah bunda. Wis gak usah mikir yang ke depannya ya. Terlalu ke depan kalian itu kayak Yamaha ya. Jadi know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Jadi kalian gini teman-teman, banyak bersyukur ada orang-orang baik sejauh ini ya. Mungkin kalian dulunya pernah sakit semua, didolimi atau apapun. Sekarang banyak yang suka, yang sayang sama kamu itu. Syukuri saja dulu dan berdamai dengan masa lalu. Ya alhamdulillah ya, puji Tuhan kalau kalian sekarang banyak yang mengasihi termasuk orang ini. Banyak syukur aja dulu ya. Gak usah mikirin yang ribet-ribet, nggak usah. Kemudian menyerah dengan masa lalu, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri ya. Surrender the old before something new. Artinya menyerah dengan masa lalu, sudah tinggalkan sebelum sesuatu yang baru bisa datang. Sesuatu yang baru ini bisa seseorang, bisa hal apapun ya, kehidupan yang baru ya. Tapi ini kuncinya harus healing dulu ya. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being held this very moment. Dalam artian mungkin ya, nikmati ajalah ini hubungan dengan orang ini ya. Mau dia menikah, pengen menikah, kayak mau pacaran, kayak mau apa, fokus kalian healing dulu ya, berdamai dengan masa lalu supaya nggak takut-takut. Kalau belum healing ya, energi masa lalu masih kebawa-bawa ya, nggak akan nyaman masih dengan orang baru berapa kali ya. Masalahnya bukan dengan siapa, tapi masalahnya adalah kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Itu, oke. Sampai sini jelas nggak sih teman-teman? Ini adalah general reading loh ya. Jadi belum tentu untuk kamu. Jadi silakan kalian, kalau kalian sudah nyimak dari awal hingga sampai menit ke 38, ini hampir 39. Bagian-bagian yang menurut kalian ada yang cocok ya, mungkin nggak semuanya, mungkin bagian sini, bagian sini, bagian sini ya, ini ada yang cocok, mungkin sebagian juga nggak cocok. Kalian ambil bagian-bagian yang menyenangkan, berguna, bermanfaat dan cocok saja untukmu. Yang tidak ya abaikan karena ini pembacaan rame-rame energi massal campur aduk ceritanya ya. Bukan satu cerita Bunda. Enggak, kok saya bingung, kok kamu, aku aja bingung karena terlalu banyak energi. Ya, ini adalah general reading. Kalau saya mau konsultasi pribadi biar nggak rame-rame gini bisa nggak Bunda? Bisa. Caranya ketik daftar tarot kirimkan ke admin. Nomornya admin ada di bawah video ini. Ya, nanti setelah kalian ketik daftar tarot lewat WA-nya admin, ya, ketiknya hanya daftar tarot ya, supaya dibalas ya. Di jam kerja jam 3 sore sampai jam 20 malam ya. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Nanti akan dibalas, balasan dari admin dibaca semuanya. Kalau kalian baca semuanya, insya Allah kalian bisa memahami caranya, aturannya. Ya, begitu saja sih, nggak sulit. Ya, konsultasi pribadi hanya terfokus hanya kepadamu, bukan campur aduk seperti ini. Ya, pertanyaannya berapa? Bebas. Ya, 1000 juga nggak apa-apa. Ya, saya cuma menyediakan durasi 15 menit dan 30 menit dan semuanya dengan jadwal untuk kita bisa video call, interaksi langsung, tanya jawab langsung ketemu saya. Ya, bukan ketemu admin kalau sudah video call ya. Tapi pendaftaran sampai bisa dibacakan itu dengan admin. Oke, sampai sini paham nggak?
Terima kasih ya teman-teman yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan kali ini itu manfaat positif untukmu ya. Kalian bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dan berguna dari bacaan saya ya. Sehingga bacaan ini menjadi berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Juga follow di akun-akun saya yang lainnya ya. Instagram, TikTok, Facebook ya. Dan di sana hanyalah potongan-potongan. Jadi kalau kalian ingin yang utuh itu di YouTube. Oke? Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.